Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Anorosid, bagaimana kabarnya? Saya harap sahabat Anorosid dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas seperti biasa. Nah sahabat Anorosid, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sejarah peradaban Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah peradaban Islam sangatlah luas dan banyak ya. Bermula dari periode klasik, pertengahan hingga periode modern. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah tentang berdirinya dinasti Umayyah. Dan tentunya seru untuk dipelajari bersama karena belajar sejarah itu penting. Dan banyak hal yang bisa kita ambil dari mempelajari sejarah. Baiklah sahabat Anorosid, tetap stay di channel Anorosid ya, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar sahabat Anorosid tidak melewati video-video terbaru dari channel ini. Mari kita simak pembahasan kali ini. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti yang didirikan oleh keturunan Umayyah atas rintisan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus. Dinasti ini bermula atau cikal bakalnya itu bermula ketika Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah menggantikan kedudukan Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu kebijakan awal dari Ali adalah pengambil alihan tanah-tanah dan kekayaan negara yang telah dibagi-bagikan oleh Khalifah Utsman kepada keluarganya dan memecat gubernur-gubernur serta pejabat pemerintahan yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Muawiyah selaku gubernur Syria menolak pemecatan tersebut sekaligus tidak mau membaiat Ali sebagai khalifah. Bahkan Muawiyah membentuk kelompok yang kuat serta menolak untuk memenuhi perintah-perintah Ali. Dengan hadirnya pergolakan di antara Ali dan Muawiyah, perang pun tidak terelakkan, sehingga perang itu disebut dengan perang Siffin. Perang tersebut berakhir dengan tahkim atau perdamaian. Nah, dari perang tersebut, kubu Ali terbagi menjadi dua, yaitu kubu Khawarij dan Syiah. Kubu Syiah merupakan pendukung Ali yang paling fanatik. Pada saat itu Ali lebih sibuk untuk mengurusi kubunya yang satu, yaitu kubu Khawarij. Yang pada akhirnya, pada puncaknya itu Ali terbunuh oleh Ibnu Muljam ketika sedang sholat subuh. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, masyarakat membaiat Hasan bin Ali yang merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah selanjutnya. Namun kepemimpinan itu tidak berlangsung lama. Yang kemudian Hasan bin Ali memberikan kepemimpinan tersebut kepada Muawiyah agar tidak ada pertumpahan darah lagi di antara umat Islam pada waktu itu. Nah, kejadian tersebut disebut dengan Amul Jam'ah atau tahun persatuan. Itulah awal mula dari berdirinya dinasti Umayyah. Khalifah-khalifah dinasti Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah ini adalah berkat jasa Muawiyah bin Abu Sufyan, sosok seorang politikus, tokoh militer, sahabat Nabi yang sempat dipercaya untuk menuliskan wahyu, dan pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, dia dipercaya sebagai gubernur Syria hampir selama 20 tahun. Dan pada Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat juga sebagai Amiral Bahar atau Prince of the Sea, yang menguasai daerah Syria sampai ke Laut Tengah. Track record ini sangat mendukung Muawiyah untuk mendapatkan hegemoni politik dari masyarakat atau kepercayaan masyarakat Syria untuk merancang dan meletakkan sendi dasar sebuah dinasti Umayyah yang berbasis masyarakat rasional sehingga solid dalam pembangunan politiknya di masa depan. Dalam rentang waktu pemerintahan sekitar 90 tahun, pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang menganut sistem monarki
terus berkembang di bawah pemerintahan raja-raja yang berasal dari garis keturunan Umayyah bin Abdul Syams. Terdapat 14 khalifah yang telah berkuasa memerintah Daulah Bani Umayyah dengan periodisasi pemerintahan khalifah Bani Umayyah sebagai berikut. Berikut nama-nama ke-14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Yang kesepuluh, Hisham bin Abdul Malik. Yang kesebelas, Walid bin Yazid. Yang kedua belas, Yazid bin Walid. Yang ke-13, Ibrahim bin Walid. Yang ke-14, Marwan bin Muhammad. Masa kejayaan dinasti Umayyah. Setiap kekuasaan pasti memiliki masa kejayaan dan masa keterpurukan. Terlepas dari perebutan kekuasaan pada masa awal berdiri dinasti Umayyah sehingga meninggalkan luka pada kaum muslimin. Namun, peran dinasti Umayyah dalam membangun peradaban Islam patut untuk diapresiasi, juga memberikan kontribusi besar dalam perjalanan membangun peradaban Islam di dunia. Ada begitu banyak hal perkembangan dan kemajuan Islam yang berhasil dirintis dan dicapai oleh dinasti Bani Umayyah pada masanya, seperti ekspansi wilayah. Kekuasaan dinasti Bani Umayyah meluas meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Uzbek, dan Kirgiz, dan di Asia Tengah. Yang kedua, pembenahan administrasi pemerintahan. Bani Umayyah membagi wilayah administrasi pemerintahan menjadi beberapa provinsi pemerintah. Provinsi pemerintah ini memiliki 3 tugas utama yang meliputi pengaturan administrasi publik, pengumpulan pajak, dan pengaturan urusan-urusan keagamaan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya meliputi ilmu pengetahuan agama, tetapi ilmu pengetahuan umum seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti atau sains, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, bahasa, dan lain sebagainya. Kemiliteran. Nah, pada masa dinasti Bani Umayyah, pertahanan dan keamanan selain berhasil membentuk kekuatan angkatan perang, salah satu perkembangan pada dinasti Bani Umayyah adalah dibuatnya pabrik kapal laut untuk pertahanan dan keamanan dalam negeri dibentuk Departemen Kepolisian. Nah, yang kelima, peradilan. Nah, peradilan atau hakim. Peradilan ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Al-Qada, peradilan yang menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan agama. Kedua, Al-Hisbah, yang mengurus masalah-masalah pidana. Dan Al-Madzalim, lembaga tertinggi yang mengadili para pejabat tinggi dan hakim-hakim. Pada masa sekarang fungsinya seperti Mahkamah Agung. Nah, dan yang keenam, perkembangan arsitektur. Masa keterpurukan dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Antara lain adalah sistem kerajaan. Sistem pergantian khalifah yang sebelumnya menggunakan asas dan sistem musyawarah atau demokrasi. Tetapi pada kekuasaan dinasti Umayyah itu diganti menjadi sistem monarki atau kerajaan, membuat persaingan tidak sehat dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah. Seperti yang kita ketahui bahwa latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah ini tidak terlepas dari konflik-konflik pada masa Ali, mana itu menimbulkan oposisi dari golongan Syiah dan Khawarij.
yang terus-menerus merongrong kekuasaan Bani Umayyah. Yang ketiga, adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara, Bani Qais, dan Arabia Selatan, Bani Kalb, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak, tidak setuju dengan status Mawali yang menggambarkan suatu inferioritas. Perselisihan ini mendahului kejatuhan dinasti ini dan dampaknya mulai dirasakan pada tahun-tahun berikutnya di berbagai tempat yang berbeda. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Setelah kekhalifahan Hisam yang mencapai puncak kesuksesan, Khalifah Bani Umayyah, khalifah-khalifah penerusnya adalah penguasa-penguasa yang bermoral buruk, suka berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Dan faktor yang kelima, munculnya gerakan oposisi baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abdul Muthalib yang mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, Syiah dan Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya peradaban baru, yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, dinasti Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbas yang telah menyusun kekuatan baru. Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir Bani Umayyah melarikan diri ke Mesir. Kemudian beliau ditangkap oleh dinasti Bani Abbasiyah. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah yang berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Semoga dari pembahasan sejarah Islam kali ini, sahabat Anwar Rasyid mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.